Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Berjumpa kembali dalam obrolan budaya produksi RRI Bandung. Malam ini saya Rosyanti Mustika yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebuah seni tradisi harus mampu berdiri di atas ruang dan waktu. Artinya, unsur adaptasi sangat diperlukan. Begitu juga dengan seni tradisi karawitan yang kini mulai terdesak oleh kemajuan zaman. Tanpa adanya adaptasi, tentu seni karawitan Sunda tidak akan bisa bertahan. Dan tentunya untuk itu pendengar dan pemirsa RRI Net, untuk obrolan budaya kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang perkembangan musik Sunda dari konvensional hingga inkonvensional. Dan tentunya saat ini sudah hadir narasumber yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita. Yang pertama ada Pak Gempur Sentosa MSN. Selamat malam. Selamat malam. Sampurasun. Rampes. Aduh Pak Gempur, gimana kabarnya, sehat ya? Ya sehat, tapi suaranya agak seksi dikit ya. Agak apa? Agak seksi Oh suaranya. iya, karena memang Pak Gempur ini ciri khasnya adalah pemirsa ya, seksi bukan hanya dari suaranya saja ya. Ya, seawak-awak kalau cek orang Sunda mah. Ini agak batuk tapi bisa ngobrol lah, aman. Agak batuk tapi ya masih aman ya. Aman. Tenang kok, di obrolan budaya malam hari ini Pak Gempur tidak akan dites ngawi. Ya, dan perlu diketahui bahwa Pak Gempur ini adalah salah satu dosen prodi seni pertunjukan ISBI Bandung ya, jurusan Karawitan. Nah, salah satu dosen di mana memang yang melahirkan para seniman-seniman Jawa Barat ya, yang memang di sanalah mereka diatik, dididik begitu ya, diberikan bekal untuk menjadi seorang seniman yang memang berpendidikan. Baik, hatur nuhun Pak Gempur sudah hadir. Ya. Dan yang kedua ini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Lingga Angling Raspati SSN. Wilujeng wangi Kang Lingga. Wangi. Aduh. Kang Lingga ini lulusan dari ISBI Bandung juga ya? Iya. Tahun berapa Kang? Aduh, kalau lulus kemarin 2023. Oh, hanet kene ya. Tapi lebetna rada ditu lebetna. Oh gitu. Teu naon betahnya. Rencana Pak Gempur. Baik, Kang Lingga kalau boleh tahu nih, dulu waktu di ISBI Bandung, ketika TA-nya menampilkan apa? Ragam alat tiup karawitan Sunda. Ragam alat tiup karawitan Sunda. Salah satunya diantaranya tarompet ajeng, suling degung, suling tembang, bangsing, Cirebon, sama yang terakhir klarinet Tanji. Tilu berarti ya? 5. 5 dong. 5 genre. Oh, memang kalau misalkan alat tiup kita mau menampilkan ujian akhirnya alat tiup, memang harus sebanyak itu? Enggak sih. Oh. Biasanya kalau spesialis suling tembang atau suling degung gitu. Tapi kemarin saya ini kan 5 gitu. Kenapa tuh? Kok pengen 5-5-nya gitu? Yang pertama yang itu teh kemauan almarhum bapak. Nah jadi sama bapak teh ya disuruh lah gitu. Sok gitu. Ulik ini gitu, ulik ini gitu. Jadi dari alat tiup itu menguasai beberapa begitu ya, tidak hanya satu saja gitu. Oke. Tampilannya kumaha Kang? Konvensional. Berarti kalau ketika membawakan alat tiup suling nganggo naon? Pakai alat apa yang lainnya? Iya, yang mengiringinya. Yang suling degung, alatnya gamelan degung. Yang ajeng, tarompet, alat perangkat ajeng juga gitu. Terus suling tembang ya kecapi tembang. Yang tanji yang tanji ini pakai gamelan sama kecapi salendro. Gitu. Yang ini yang terakhir klarinet apa? Iya, klarinet Tanji. Oh, klarinet Tanji. Iya. Kebayang gak sih pendengar dan pemirsa RRI Net? Pendukungnya pasti banyak kan ya? Pendukungnya banyak banget. Berarti
keluar uang banyak dong saat ujian. Kinten seperti eta. Iya, karena kan ketika misalkan kalau ujiannya bawakan suling tembang Cianjuran itu kan ya hanya satu hemat ya gitu. Ini aduh meliputi semua begitu ya. Dan tapi alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Nilainya lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillahnya A plus tuh. Lap deui abi teh nya. Da can dicanak gitu. Oke, baik. Kak Gempur, kalau melihat tadi pengalaman dari Kang Lingga sendiri ya ujiannya seperti itu, Pak Gempur ini kan sebagai dosen ya di SB Bandung. Melihat mahasiswanya mempunyai keinginan untuk menampilkan seperti tadi ya alat tiup tidak hanya satu saja. Eta gimana Pak Gempur? Ya sebetulnya itu nilai plus. Nilai plus? Buat si mahasiswanya. Nah terutama juga memberikan apresiasi buat nanti adik tingkatnya jika ada yang mau mengikuti hal itu. Nah memang tidak menjadi tuntutan untuk berapa, misalkan alat tiup harus 4, harus 3, harus 5. Namun itu tergantung dari si mahasiswanya dan juga kadang pembimbingnya. Mungkin si pembimbing melihat potensi yang ada di dalam diri Lingga. Biasanya Awang dipanggilnya. Oh, Kang Lingga itu biasanya dipanggil Awang. Kalau nama lengkapnya kan Lingga Angling Raspati ya. Tapi dari Lingga kok bisa ke Awang? Kenapa ya? Dari Karawang cenah gitu. Oh, Kang Lingga dari Karawang jadi dipanggilnya Awang. Awang gitu. Si Karawang cenah si Awang jadi. Oh gitu. Emang sih dari logat ngomongnya juga udah kelihatan banget ya. Orang Karawang makan kararitunya ngobrol nanti seperti itu. Baik, karena memang melihat potensi dari mahasiswanya ya. Betul, melihat potensi. Kadang-kadang kalau si pembimbingnya jeli, dia melihat potensi yang ada di dalam mahasiswanya, pasti itu ada semacam tawaran, masukan. Barangkali mungkin obrolannya seperti ini ke Awang gitu, Wang, misalkan kalau kamu memang menguasai alat tiup ini, coba memungkinkan nggak kalau misalkan dihadirkan di saat ujian. Jadi ada beberapa beberapa alat tiup, beberapa wanda lah gitu ya, dari wanda degung gitunya, terus dari tembang dan sebagainya, gitu kan ya. Nah itu bisa. Ya, baik. Jadi karena memang ada masukan dari para dosen, tantangan ya mungkin untuk Lingga sendiri dan kebetulan memang ada pesan dari Bapak Lingga ya, untuk harus mumpuni begitu ya dalam satu alat dari alat tiup itu tidak hanya menguasai satu saja ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Pak Gempur ini juga bocoran ya pemirsa RRI Net ya, bahwa Pak Gempur ini baru saja pulang dari Belanda. Baru saja pulang dari Belanda, ngapain Pak Gempur? Nyanda bingkisan nembe teh buka dia teh. Oleh-oleh na panginten nuhun. Alhamdulillah ya, hatur nuhun loh Pak Gempur. Baik, Pak Gempur ngapain kemarin, berapa lama di Belanda? Kurang lebih sekitar 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Ya kurang lebih sekitar segitulah. Istilahnya jalan-jalan gratis gitu ya. Jalan-jalan gratis. Healing gratis. Kebetulan ada kegiatan gitu di sana. Tapi ada kegiatan. Nah, di Belandanya di mana nih Pak Gempur? Kemarin kegiatannya di Amsterdam, di UvA, Universiteit van Amsterdam atau Universitas of Amsterdam kegiatannya. Tujuannya main saja atau bagaimana Pak Gempur? Jadi gini, sebetulnya kan itu salah satu rangkaian festival di sepanjang bulan Mei itu ada festival Sound of Archipelago atau Islamic Festival gitu. Jadi kayak semacam Archipelago Islamic Festival, festival Islam kepulauan. Nah, seharusnya berangkatnya itu di tanggal 15 sampai tanggal 20 Mei. Cuman berhubung waktu itu sponsornya yang telat pencairan, kemudian mempengaruhi juga keberangkatan kami gitu. Akhirnya melobi lah kepada panitianya, ini kami ada masalah ini, kira-kira gimana? Akhirnya untung si panitianya welcome lah gitunya. Ya udah kalau gitu dari reschedule aja, bisanya kapan. Nah kebetulan sponsorship cair di akhir Mei,
Kemudian diskusi lah sama panitia di sana. Gimana nih, kami udah dapat si uang sponsor. Akhirnya dibuatkan post fix Sound of Archipelago. Jadi semacam pementasan atau kegiatan yang diselenggarakan setelah festival, pasca festival. Jadi keterkaitannya di situ. Nah, kegiatannya adalah workshop dan pertunjukan karya. Oke, sebelum kita nanya-nanya lebih jauh lagi ya tentang kegiatan Pak Gempur di Belanda, kita sama-sama lihat dulu ada cuplikan berikut ini tentang kegiatan Pak Gempur di Belanda. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, tadi sudah kita lihat ya cuplikan foto dan juga video Pak Gempur selama di Belanda kemarin. Pak Gempur itu kelihatannya 2 orang ya, Pak Gempur dengan siapa? Itu dengan Pak Dedi, salah satu dosen di ISB Bandung juga. Oh sama. Betul, kebetulan guru saya juga itu, termasuk guru saya, termasuk rekan, termasuk partner eksperimen gitu. Oke. Nah, tadi kelihatan Pak Gempur ada memainkan kecapi ya, Pak Gempur. Betul, nah, kecapi. Boleh diceritakan nggak itu menampilkan itu apa sih ingin memperlihatkan apa kepada teman-teman di Belanda di sana? Iya. Nah, sebetulnya kan gini, di saat workshop selain kami itu memberikan informasi mengenai bagaimana sih instrumen kecapi ini dimainkan secara tradisi. Kemudian secara tradisi itu seperti apa pola permainannya. Kemudian untuk yang non tradisi atau yang non konvensional itu seperti apa. Nah, kemarin pada pertunjukan itu yang dipentaskan memang konsepnya eksperimental musik berangkat dari instrumen tradisi Sunda. Jadi si kecapi tersebut itu saya mainkan eksperimental tapi masih menggunakan idiom-idiom teknik-teknik karawitan Sunda. Hanya saja si struktur sajiannya, si pola-polanya itu tidak konvensional. Artinya karya eksperimental, bukan karya tradisi gitu. Baik, kebayangkan pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau misalkan kita ingin memperkenalkan kesenian kita, seperti misalkan Pak Gempur memperlihatkan cara memainkan kecapi. Di kita kan yang memakai kecapi itu banyak sekali ya, Pak Gempur ya. Betul. Kecapi Kawi Wanda Anyar, kemudian juga kecapi Celempungan, kecapi Tembang Sunda Cianjuran dan lain-lain. Kalau misalkan kita harus membawa satu tim begitu ya, banyak orang ya. Betul. Tapi sekarang itu justru kita bisa menampilkan hanya dengan satu orang saja, dengan satu alat musik saja, tapi kita bisa memperkenalkan ragam kesenian yang ada di kita ya, Pak Gempur. Betul. Baik. Dan kalau melihat sejauh ini menurut Pak Gempur, bagaimana menurut Pak Gempur nih terkait dengan perkembangan musik Sunda saat ini? Ya, perkembangannya bisa dilihat dari berbagai sisi gitu. Karena kan kalau ngomongin perkembangan, setiap zaman itu pasti ada perkembangan, mulai dari dulu zaman katakanlah
di era-era kesenian keliningan udah mulai, terus dari era Jaipongan udah mulai banyak perubahan-perubahan, bahkan dari Wanda Anyar udah mulai perubahan-perubahan. Nah, kalau dilihat dari sekarang, ya sederhananya saya melihat berdasarkan perkembangan musikal gitu. Terlepas dari perkembangan secara pola permainan, instrumentasi dan sebagainya, saya melihat di sini ada sisi ya memasukkan unsur-unsur hal yang baru, terutama yang menggunakan teknologi gitu ya. Saya melihat ada beberapa kreator-kreator, termasuk saya juga, kadang-kadang saya membuat repertoar komposisi musik menggunakan perangkat komputer, tapi medianya menggunakan karawitan Sunda. Itu banyak gitu. Artinya di situ bahwa kesenian tradisi atau kesenian karawitan Sunda itu mengikuti perkembangan zaman. Setidaknya dari hal itu, upaya itu, maka kesenian Sunda itu sudah mulai berkembang seperti itu. Jadi menurut Pak Gempur memang kesenian Sunda kita ini saat ini sudah bisa disebut sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Iya, karena kalau misalkan kita melihat kesenian-kesenian tradisi Sunda yang konvensional seperti tembang Sunda Cianjuran begitu ya, kemudian degung ya, keliningan dan lain sebagainya, kita sudah pasti sudah tahu ya. Betul. Sudah diperkenalkan terlebih jauh-jauh dari zaman dulu begitu ya. Betul. Sehingga perkembangan saat ini kita bisa melihat tembang Sunda Cianjuran yang mungkin tidak konvensional seperti dulu, yang biasanya duduk emok gitu ya, sekarang bisa ditampilkan dengan berdiri. Betul. Kemudian bisa ada gerak dan juga bisa lebih mengekspresikan diri kita begitu ya, kita membawakan lagunya. Begitu juga dengan kesenian-kesenian yang lainnya. Nah, kita akan nonton dulu salah satu sajian ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Kang Lingga ya, tentang perkembangan seni Sunda ya, saat ini. Nah, ini Kang Lingga saat ini mau menampilkan satu tampilan dalam lagu Gorompol ya, yang menceritakan tentang Batara Rama gugur. Ini kalau nggak salah cerita wayang ya? Iya. Oke deh, tapi jadi jangan dibocorin dulu, kita sama-sama lihat dulu ya tampilan Kang Awang berikut ini. Kurang alambang sarika Sinta Engel ka naonan Sinta Engel Sinta rengganing ati tansah katon ing netra ginagas mangsa ninggang kena awak ingsun ninggang kena awak ingsun orangnya sapucuk rikmah garwanira wisuda
ingkar maring awak ingsun. Lajeng ki Batara Rama lugai pina pangimpenanana. Batara Rama majeng ka medan dadalaga. Salah hande batur. Maju. Ain. Rama, ancur Rama. Tingali senda ke sekalaman sari jeung aing ha. Kuat. Ancur Rama, ancur Rama. Perang tanda Sri Rama tanda samuka. Sri Rama ngejati pala akan orang subahan saya gitu salah kieu lain ukur diri nu dipikir pohok langkungkeun hukum ukur kalbu dina ekor diri kagulung ku nafsu kalangkangan yang serikeun kadirina pohoka lemah wadina. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda masih menyaksikan obrolan budaya dan tentunya diproduksi dari RRI Bandung dan saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda ya. Kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol tentang perkembangan musik Sunda dari konvensional hingga inkonvensional. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tampilan dari Kang Lingga ya. Wow. Dalam lagu Gorompol cerita tentang Batara Rama. Batara Rama. Yeah. Nah, ya. Jadi sangat sederhana sekali ya kalau melihat yang biasanya itu kalau wayang kan Kang Lingganya harus banyak nayaga ya. Banyak nayaga, banyak pemain musiknya. Pokoknya mah olok kejo ya. Tapi bisa ditampilkan dengan hanya menggunakan alat yang sangat sederhana begitu, sangat sedikit sekali begitu ya. Tapi kita bisa mendengarkan salah satu lagu yang biasa dibawakan dalam sajian wayang golek dan juga ada cerita di dalam. Ada cerita terus ada Kang Lingga tadi ngadalang gitunya. Ya, ada soraknya lah nyorakin. Gitu ya. Tapi saya di sini penasaran nih Kang Lingga tuh sebenarnya segala bisa gitu ya. Dari ujiannya membawakan alat tiup kemudian juga ngadalang gitu ya. Ini Kang Lingga kenapa sih kok bisa mempunyai ide gitu membuat garapan seperti tadi? Sebetulnya kalau ngadalang teh cita-cita tadinya. Dari kecil cita-citanya jadi dalang. Terus seiring berjalannya waktu proses belajar ngedalang ini bareng suka sama band-bandan. Jadi di situ teh udah kemana nih udah gambling gitu. Udah mau kemana gitu. Pas SMA ke SMK, kebetulan dibuka lagi jurusan pedalangan di SMKI. Masuklah, belajarlah ngedalang gitu. Tapi gitu beriringannya sambil belajar musik juga, sambil bermusik juga gitu. Nah, yang kan gini ya, itu teh kalau kita ngomongin perkembangan tadi, kayaknya untuk saat ini betul
bukan untuk bersaing sekarang zamannya gitu, tapi bersanding gitu. Bersanding. Bukan bersaing tapi bersanding. Tapi jadi saya larut ke dunia sekarang gitu, bahwa ingin mengenalkan wayang melalui EDM gitu, Bu. Gitu. Nah, jadi sebetulnya lebih dulu mana Kang Awang ini menggarap yang seperti tadi, tampilan seperti tadi, atau belajar ngedalangnya dulu? Belajar ngadalang dulu, baru membuat garapan seperti tadi. Jadi garapan ini sebelum Kang Awang jadi sarjana seni dong? Pertengahan lah. Pertengahan baru belajar aplikasi musik DAW gitu. Nah disitulah gitu. Awalnya mah belajar itu belajar ya di komputer jadi gimana ya, suka ada bikin gending gitu ya, tapi ribet gitu, harus latihan dulu, ngumpulin dulu, harus minjem ruangan dulu gitu, mau bereksperimen bikin gending kayaknya belajar pakai laptop aja deh gitu, biar bisa sendiri gitu, terus biar nggak usah ngumpulin anak-anak dulu, teman-teman dulu gitu. Jadi eksperimen mau nanti manggung tuh eksperimennya di laptop dulu. Seringnya berjalannya waktu, kayaknya menarik nih dicoba eksperimen ke sana gitu. Oke, jadi berawal dari menangani keribetan. Menangani keribetan ya, karena kalau mau latihan harus ngumpulin dulu teman-teman gitu. Leheng lamun beberes bisa gamelan gitu kan. Ya mending kalau pada bisa, ini pada nggak bisa kesel kan ya. Telat gitu kan. Telat, dan akhirnya memutuskan untuk membuat satu garapan yang bisa dilakukan oleh sendiri saja. Tapi tadinya mah untuk demo gitu. Jadi nanti latihan udah ada bahan gitu. Jadi diimpleng dulu lah. Kira-kira gini gitu. Jadi pas nanti latihan benar-benar udah mepet gitu ya, baru dicoba gitu. Nah, kalau melihat seperti ini, menurut Kang Lingga ya, pendapat Kang Lingga, lebih menantang mana sih? Ketika kita membuat garapan yang konvensional dengan yang inkonvensional seperti yang tadi. Jelas konvensional yang justru yang lebih menantang yang konvensional. Kenapa? Apalagi berbicara tentang wayang yang di belakangnya tuh banyak filosofi tertentu, terus ada pakem-pakemnya tertentu. Jadi Lingga tuh pengen berselancar di situ, tapi ini ada ruang yang dijaga gitu. Nah, tantangannya di situ. Kalau konvensional ya udah bebas, itu udah kontemporer gitulah kesananya gitu. Justru menantang di konvensional. Lebih menantang di konvensional ya. Pernah nggak ada yang protes? Misalkan gini, ada yang komen gitu ya. Nah naonan sih gituan, apa-apaan gitu. Udah aja seni mah anu tradisi gitu. Yang tradisi aja gitu. Gitu. Ada nggak? Jelas. Ada, pernah ada yang gitu? Ada. Terus ada gimana banget. Kang Lingga menanggapinya? Kalau kata orang Karawang mah, lah keun deh gitu. Kajen, ayo mana-mana orang-orang ayo gitu. Gitu kalau kata orang Karawang. Kalau kata Karawang ya. Ya udah gitu. Ya kalau yang positif tentunya masuk gitu ya, dikoreksi, dievaluasi lagi gitu. Oh iya ini nggak pantas, kurang pantas gitu. Terus diperbaiki gitu. Karena memang tujuannya juga bukan untuk merusak ya, Kang Lingga ya. Ya kalau tampilan-tampilan yang di konvensional ya, ya itu mah kebutuhan buat di entertain aja, buat di panggung aja gitu. Untuk saat ini panggung kayaknya butuh ambience yang seperti itu gitu, di suasana panggung wayang misalkan, di suasana panggung yang lain gitu. Lebih baik. Nah ini kita beralih dulu ke Pak Gempur nih. Siap. Untuk menanggapi tadi tampilan Kang Lingga ya. Yuk. Nah ini menurut Pak Gempur nih ya, adanya garapan yang non konvensional dalam musik Sunda, apakah bisa disebut sebagai atau sebuah kemajuan atau kemunduran sih menurut Pak Gempur? Wah ini pertanyaannya kayak pertanyaan disertasi. Oke, Bu Ros, jadi gini, saya mau petakan dulu ya. Maksudnya mau dipilah-pilah dulu. Nah, katakanlah kan ada kesenian tradisi karawitan yang konvensional gitu ya. Terus ada kesenian yang pendekatannya inovasi berangkat dari karawitan atau kesenian Sunda gitu. Nah, saya kira
yang dilakukan oleh Awang dalam karya-karyanya gitu ya, seperti yang karyanya tadi, itu kan sebetulnya bukan mau menampilkan karya wayang atau karya-karya tradisi, tapi karya-karya katakanlah karya baru atau komposisi inovasi gitu ya, yang kebetulan medianya berangkat dari material-material wayang. Jadi nggak bisa diklaim bahwa itu adalah karya wayang. Saya kira itu adalah karya baru, komposisi baru berangkat dari kesenian wayang gitu. Artinya kalau berbicara masalah ini kemajuan atau kemunduran dari kesenian tradisi, saya kira kita kacamatanya harus beda gitu. Jadi jangan menilai kacamata karya Awang dengan kacamata tradisi, karena itu akan benturan gitu. Karena dari situ bakal ada persepsi bahwa Awang adalah perusak tradisi gitu. Kalau kita masih menggunakan kacamata tradisi, karena kalau kita menggunakan kacamata tradisi, artinya yang dinilai adalah kesenian tradisi gitu. Kita melihat wayang, kecuali kalau Awang mengklaim ini saya membuat karya musik wayang, saya membuat karya wayang dengan karya seperti itu. Jangankan orang lain, saya nurek ngabaledog lagi gitu. Artinya seperti itu Bu. Jadi karena kan gini, kesenian itu atau tradisi itu kan dinamis. Artinya semakin berkembangnya zaman juga semakin berubah. Ada yang berubah maju, ada yang berubah mundur gitu. Artinya ada yang berkembang meningkat, ada yang mundur gitu sampai ke punah gitu. Nah, saya justru melihat dengan adanya teknologi, dengan adanya perkembangan zaman, banyak kesenian-kesenian tradisi kita yang diangkat kembali. Seperti lagu-lagu. Sekarang siapa yang aransemen lagu Gorompol? Udah nggak ada gitu. Nggak ada ya. Bahkan orang lain nggak tahu mungkin gitu ya. Gorompol gitu. Tapi dengan adanya misalkan karya Awang tadi, dia berupaya membuat komposisi baru dengan menggunakan elektronik atau komputer dengan material lagu tradisi. Secara tidak langsung si lagu tersebut juga keangkat lagi, meskipun bukan menyajikan karya wayang, tapi karya baru yang terinspirasi dari wayang. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi kembali lagi ke kacamata kita ya. Mau melihat dari sudut pandang yang mana begitu ya. Kalau mau melihat karya seperti yang tadi Kang Awang tampilkan, kita masih melihat dari seni tradisional begitu ya. Betul. Yang konvensional dan mungkin mau nyambung ya. Nggak akan nyambung ya. Tapi ada nilai plusnya dari tampilan tadi Kang Awang atau Kang Lingga ya. Jadi betul. Masyarakat bisa lebih mengenal lagi lagu-lagu yang ada di Sunda begitu ya, dengan tampilan musik yang lebih modern. Nah, Kang Lingga, apakah hanya lagu-lagu dari pewayangan saja yang ditampilkan oleh Kang Lingga, atau mungkin ada lagu yang lainnya? Ada lagu yang lainnya juga. Dari genre yang lain? Ya, bikin wayangan, ngambil dari wayang maksudnya. Terus dari Degung Kawi. Sama Tembang Cianjuran. Tembang Sunda Cianjuran. Itu juga sudah digarap oleh Kang Lingga ya, dengan tampilan musik yang seperti tadi. Wow. Nah, ini kalau untuk Tembang Sunda Cianjuran ya nih. Kan ada lagu yang ada Panambi, ada Mamaosnya gitu ya. Nah, pernah digarap yang versi Mamaosnya? Mamaosnya kebetulan belum. Kenapa? Belum sih. Apakah itu memerlukan tantangan juga sih, karena kalau biasanya di kita tuh irama merdeka, terus karena kita bikinnya di komputer tuh jadi waduh, kayaknya ini harus tepat gitu. Tapi saya pernah coba juga sih, tapi nggak berani, belum di ini. Ayo nanti explore sama saya. Siap. Proyek langsung. Explore ya, karena memang kalau yang biasa mah, ya biasa ya. Tapi kan yang luar biasanya dong ya. Biar nggak nanggung ya. Jadi belum ya PR ya. Belum. Untuk Mamaosnya belum. Nanti sama Boras juga. Proyek baru ya. Oke. Nah, kalau melihat begini ya pendengar dan pemirsa RRI Net, berarti nggak mudah dong ya kita untuk para seniman ini
ingin membuat satu garapan yang di luar konvensional ya. Betul. Nah, menurut Pak Gempur, apa yang harus disiapkan terlebih dahulu oleh para seniman saat ini ketika ingin memulai menggarap musik di luar konvensional atau unkonvensional? Oke. Ya. Saya kira yang pertama harus dimiliki oleh si seniman tersebut adalah pengalaman musikal dan pengetahuan tentang kesenian tradisi dulu. Oke, jadi tetap berangkat dari tradisi dulu iya, ya, harus dari tradisi. Karena bagaimana kita mau bisa membuat karya yang non konvensional atau inkonvensional kalau kita nggak bisa tradisinya gitu. Seperti yang saya lakukan kemarin di Belanda itu ditanya kan, Kang Gempur spesialis kecapi misalkan seperti itulah bahasa Indonesianya. Saya bilang, ya saya kecapi pelajar gitu. Terus sebelum Anda memainkan karya ini, Anda bisa nggak memainkan repertoar tradisi? Main, saya repertoar tradisi gitu. Repertoar tradisi untuk memberikan contoh ke mereka bahwa sebelum saya melakukan eksperimental, permainan-permainan kecapi yang tidak biasa, saya memainkan tradisi dulu gitu. Jadi nggak sembarangan, jadi supaya nggak salah kaprah artinya gitu. Iya, oke. Gitu. Nah jadi iya betul, jangan salah kaprah ya. Jangan sampai ketika kita ingin menyajikan sajian yang modern ditanya ya, ini awal mula tradisinya kita ngebige gitu ya, nggak bisa ngejawab. Belengep. Kita diem. Atau Belengep kalau bahasa Karawang. minimalnya gini Bu, minimalnya misalkan saya bukan pemain rebab misalkan, saya bukan pemain kendang, tapi di dalam komposisi karya saya misalkan, saya pengen menggarap karya komposisi baru yang menggunakan unsur itu gitu. Tapi paling tidak kan saya harus tahu dulu secara tradisi kendang itu seperti apa permainannya, rebab itu seperti apa, tarompet itu seperti apa. Meskipun misalkan saya bukan sebagai pemain aslinya, ahli gitu ya. tapi minimal pengetahuannya dulu tahu ke situ gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah ini yang harus digarisbawahi oleh kita ya semua, bahwa ketika kita memutuskan untuk ingin menggarap sesuatu yang di luar kebiasaan begitu ya, di luar tradisi, kita harus belajar dulu benar-benar tahu, menguasai walaupun tidak secara praktiknya, tapi ilmu pengetahuannya tentang seni tradisi yang akan kita rubah menjadi tampilan yang modern, iya kan? Yang Seperti kekinian. mungkin Kang Lingga juga, ketika membuat tampilan seperti tadi, ngadalang belajar dulu kan? Belajar dulu, nabehnya belajar dulu, dari mimiti pangkat dugi ka mirigna, ngarebabna gitu, ngagambangna. Belajar dulu itu dulu gitu. Dan akhirnya bisa diterapkan dalam iringan yang lebih modern seperti tadi gitu ya. Iya, oke. Itu PR ya buat kita semua nih. Jadi nggak gampang ya, nggak semudah kita gampang geningan cenanya. Kalau kita ingin menampilkan yang lebih modern mah gitu ya, alat sedikit, nggak perlu banyak gitu ya. Tapi halo ya, Anda bisa langsung tanya kepada Kang Lingga ya. Bisa tanya kepada Kang Lingga ya. Jadi tetap harus belajar dulu tradisinya atuh, gitu ya. Nah, oke. Kang Lingga. Tentu ketika kita membuat satu satu keputusan seperti Kang Lingga nih, membuat garapan yang modern seperti tadi, ada tujuannya dong. Pasti sih. Apa sih tujuannya? Tujuannya mah lebih ke istilahnya ya ingin karawitan Sunda lebih berkembang, terus dikenal lebih jauh sama anak-anak Gen Z, mungkin sekarang Gen Z sekarang. Terus ya makanya saya menyandingkan itu gitu. Saya larut dalam keduanya mereka, tapi isinya karawitan Sunda gitu. Bukan lagu-lagu yang lagi viral, justru saya mengangkat lagu buhun-buhun gitu. Salah satunya gitu. Nah, karena kan memang akhir-akhirnya ya, ujung-ujungnya kita pasti kalau kita ingin membuat satu garapan, selain kita ingin memperkenalkan, tapi juga yang bisa menghasilkan, ya kan ya, yang bisa menghasilkan untuk kesejahteraan kita dan kawan-kawan. Nah, dalam tampilan yang seperti tadi, garapan yang seperti tadi, Kang Lingga, itu menghasilkan gak sih sebetulnya? Udah kerasa belum? Ada sih. Ada. Aya nu nanggap. Aya wae. Nah ini kan pertanyaannya adalah aya nu nanggap? Aya. Ya, tapi nggak di panggung-panggung panggung-panggung tradisi justru. Enggak ya?
Tapi di mana? Ya di panggung-panggung, misalkan pernah di kafe bikin gini gitu. Ya di anak-anak yang audiensnya bukan seniman gitu justru. Oke. Gitu saya paling di acara-acara seperti itu. Tapi audiensnya benar menikmati, sajian tampilannya. Iya, menikmati. Walaupun juga. mungkin mereka bukan orang Sunda. Iya. Hah? Mungkin ya. Oh, oke. Pernah nggak bertanya kepada audiens, suka nggak sih dengan garapan seperti yang Kang Lingga tampilkan? Kalau ya kebanyakannya yang bilang yang namanya gitu. Itu saya nggak ngerti, tapi saya larut dalam lagu itu gitu. Kayak cerita-cerita kan tadi yang ngambil dari wayang kan banyak bahasa Kawi gitu ya, ada bahasa Kawi. Saya tuh nggak ngerti tapi saya ngerti gitu gimana ya gitu. Terus dengan dikemas musik itu ya mengerti juga sih kebanyakan gitu. Oke. Nah kalau ke Pak Gempur kemarin waktu di Belanda dengan menyajikan kecapi, kemudian pakai vokal nggak? Kemarin nggak pakai vokal. Enggak, Pak Gempur ataupun Pak Dedi juga enggak? Kemarin tuh kecapi tapi dipadukan dengan komputasi, algoritma komputer. Terus ya lebih ke itu sih, nggak pakai unsur vokal gitu. Oke. Nah terus audiens gimana Pak Gempur? Kalau melihat dari ekspresinya mereka bisa menikmati dan bisa mengapresiasi gitu. Karena kan sebetulnya kalau karya-karya yang seperti itu yang eksperimental, mereka sudah akrab dengan kesenian tersebut gitu. Karena mereka meyakini bahwa karya-karya baru, komposisi baru, eksperimental itu punya pasarnya masing-masing. Nah kebetulan kemarin meskipun saya yang nonton nggak banyak, mungkin sekitar 40 atau 40 orang lah, 30 sampai 40. Tapi mereka latar belakangnya musik eksperimental dan memang selain praktisi juga dosen musik. Jadi mereka lebih terbuka gitu untuk mengapresiasi karya-karya yang baru gitu kayak gitu. Tapi itu 40 orang itu orang Belanda semua? Orang Belanda semua. Orang semua? Iya. Kan kalau di kita mah kadang-kadang kan 40 opat hiji jeung ucing cenah gitu kan. Tapi Ya, di Belanda mah gak ada ya? kurang lebih segitu antara 30 sampai 40. Itu ada yang orang Suriname, ada yang orang Indonesia tapi dia sudah menjadi warga negara di sana dan keluarganya udah jadi di sana dan bahkan nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Oh gitu. Padahal orang Indonesia ya. Orang Indonesia, keturunan Indonesia. Oke. Gitu. Terus orang sananya asli, ada yang orang Amerika, mulai dari mahasiswa, kemudian dosen, bahkan ada yang profesor dari Leiden datang. Oh. Kemarin. Luar biasa ya. Nah kalau misalkan kita sengaja ya pendengar dari pemirsa RRI Net, kita pengen main ke luar negeri ya, ke Belanda ataupun ke Eropa ya, kemana saja, sengaja main tanpa kita punya bekal seni dalam diri kita, itu pasti kita butuh modal yang sangat banyak ya. Tapi dengan seni, banyak seniman di Jawa Barat yang sudah melanglang buana, yang berangkat dari jalannya itu dari seni. Ya Betul. Pak Gempur ya. Betul. Jadi alhamdulillah ya dari seni ini banyak yang sudah menikmati, yang memang menjadi pekerjaan sehari-hari, pekasaban gitu ya, ataupun bisa kita hingga ke mancanegara untuk mengenalkan seni dan tradisi yang ada di Jawa Barat. Nah, Kang Lingga, kedepannya apa sih yang ingin dicapai oleh Kang Lingga dalam menyajikan garapan yang inkonvensional seperti yang tadi? Yang capaiannya sih ya tadi teh yang ke generasi sekarang, lagu-lagu yang dulu gitu, yang kesenian-kesenian yang dulu minimalnya mereka dengar. Tujuannya mah suka, terus ketika suka mereka nyari tahu sendiri ini dari mana sumbernya. Nah gitu sih tujuannya mah gitu. Jadi gak akan mungkin kan misalkan Genjit sekarang Genjit tuh taunya ngewayang tuh harus semalam suntuk gitu. Tapi dengan cara itu mereka sedikit-sedikit minimalnya tahu gitu. Gitu. Oke. Dan mungkin untuk Kang Lingga sendiri nanti bisa saja berkolaborasi dengan siapa saja ya. Iya. Dengan mungkin dengan alat musik yang lainnya yang juga ya.
Iya kan? Kalau tadi kita mendengar musiknya itu Kang Lingga di dalamnya sudah komplit ya. Tapi mungkin siapa tahu ke depannya nanti bisa kendangnya yang live. Ya. Atau mungkin Kecapinya juga kecapinya yang live. Nah, gitu ya. Tapi Kang Lingga pernah menyajikan yang seperti tadi Kang Lingga sambil main musik? Pernah, sambil main kecapi, main suling pernah, main rebab pernah. Oh gitu. Terus kenangnya sama yang lain gitu. Oh gitu. Kalau vokalnya pernah nggak sama yang lain gitu? Vokal pernah sama yang lain. Sebelum sama ini ya. Sebelum sama siapa ya? Sama enggak, sama teman gitu maksudnya tuh. Karena sekarang sama ini jadi udahlah biar ini gitu. Biar apa? biar Irit gak usah bayar gitu. Biar ini cekap ku baso. Ini bager Seblak bisa. gitu. Seblak beres gitu. Maksudnya gini, saya kira setiap tampilan yang Kang Lingga hadirkan begitu, jadi nggak perlu yang lainnya, cukup Kang Lingga saja begitu dari vokalnya dan lain sebagainya. Tapi pernah juga dengan vokalis yang lain gitu. Iya pernah sama teman juga. Terus alatnya juga pernah sampai yang kalau yang format gitu 4 sampai 5 orangan. Oke. Nah, ini yang bikin penasaran saya adalah apakah setiap vokalis atau juru kawi bisa menyanyi dengan garapan seperti yang Kang Lingga tampilkan? Bisa. Hampir semua bisa. Hampir semua bisa. Saya juga mau kan kebetulan yang ada tuh data-data almarhum Ma Yoyo. Pernah rekaman, nah mau saya coba juga sih di ini ternyata masuk juga gitu. Oh. Gitu. Tapi mungkin apakah harus melalui proses latihan dulu? Kalau misalkan mau menyanyi dengan garapan yang Kang Lingga bikin, latihan dulu. Atau bisa improv langsung begitu ketemu di panggung bisa langsung berkolaborasi? Baiknya mah latihan dulu sih. Oh gitu. Ya. Nggak bisa improv. Minimalnya tahu bagannya dulu aja gitu. Oh. Misalkan interlude-nya segini gitu. Oke. Minimalnya tahu Baik. itu dulu. Karena memang kalau misalkan kecapi Kawi Wanda Anyar begitu ya, yang main kecapinya siapa juga misalkan Bisa. ketika ada di undangan kaul misalkan ya, ikut nyanyi bisa langsung Bisa gitu ya langsung. tanpa latihan dulu. Tapi untuk garapan ini harus melalui proses latihan. Bagusnya sih latihan dulu. Oke. Baik. Nah, untuk Pak Karena Gempur. keseniannya bukan kaul gitu. Sana kesenian kaul, bukan kesenian kaul ya. Jadi ini mah Karena ribet pemain kaul. Wah, abi kaul iya. Aduh, abi can ngadamel ieu nah gitu. Gitu. kebayang ya kalau misalkan ada seniman Sunda yang emang suka banget kaul gitu ya. Behoyong, aduh kebanyak gitu. Paling di YouTube begitu. Aduh, jadi punten ini mah bukan kesenian kaul ya, kesenian yang melalui proses gitu ya. Nah, Pak Gempur, berbicara tentang proses, menurut Pak Gempur, setiap seniman itu perlu nggak sih mentingin proses? Sangat perlu, sangat perlu. Kenapa? Ya kan justru lebih baik kan ini ada pepatah gitu dari guru saya dulu, lebih baik nangis darah dan nangis air mata ketika proses daripada nangis cacian ketika pertunjukan katanya kan gitu. Oh, disurakan gitunya, disurakannya karena jelek mungkin. Bener. Artinya kan sebetulnya justru yang pertunjukan yang sebenarnya itu adalah ketika proses gitu. Nah, pertunjukan malah itu mah hanya perayaan gitulah. Artinya proses itu justru modal utama, modal penting. Bahkan sekelas seniman yang sudah jago pun gitu. Itu saya kira mereka pasti melakukan latihan dulu. Misalkan boros misalkan ya, mau pentas nih dengan siapa gitu. Ya kalau misalkan secara pengalaman kesenian sudah luar biasa gitu. Tapi ketika ketemu ya mau nggak mau kan latihan gitu. Artinya mau 1 kali, mau 2 kali, yang penting ada proses gitu. Baik. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin bisa disampaikan kesimpulan nih dari Pak Gempur ya tentang topik yang kita bahas ya di malam hari ini, perkembangan musik Sunda dari konvensional hingga inkonvensional. Oke. Ya dalam waktu sekejap udah harus langsung menyimpulkan. Iya. Ya, saya kira kita seniman Sunda gitu ya atau wargi Sunda gitu jangan khawatir dengan adanya karya-karya yang baru yang justru terinspirasi dari kesenian Sunda gitu. Nah, poin pentingnya adalah bahwa kesenian tradisi
tetap harus kita lestarikan sebagaimana dengan pakem dengan konsep tradisinya gitu. Yeah. Tapi untuk memperkaya khasanah kesenian Sunda atau kesenian Jawa Barat, bahkan kesenian Indonesia, kita juga bisa mengembangkan beberapa kesenian ya musik dengan terinspirasi dari kesenian-kesenian tradisi. Dalam hal ini misalkan kesenian Sunda. Artinya yang penting adalah kita mau just do it gitu ya. Kemudian wujudkan berdasarkan kreativitas yang kita miliki. Jangan takut. Gitu. Jangan takut asal kita punya bekal yang Betul. kuat ya. Dasar yang kuat gitu. Pengetahuannya harus kita gali, kemampuan berpraktiknya juga harus kita olah, apresiasinya harus ditingkatkan, terus harus berlapang hati, jangan sombong dan lakukan jangan sampai bosan. Gitu. Oke, baik. Aduh, saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita ya di malam hari ini dalam obrolan budaya. Terima kasih Pak Gempur, kemudian Kang Lingga juga sudah hadir dan memberikan pengetahuan lagi ya, warna-warna yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua yang menyaksikan. Hatur nuhun pisan dan juga terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas di obrolan budaya kali ini. Dan tentunya di sajian terakhir nih pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan menyaksikan tampilan dari Kang Lingga. Kali ini nggak sendiri ya untuk tampilan terakhir, Kang Lingga featuring Mayang Krismayanti ya. Nanti akan ada satu buah lagu yang dibawakan yaitu Janji Asih. Ya, baik. Nah pendengar, sifat seni pertunjukan bergantung pada ruang dan waktu, dan itu artinya seni pertunjukan harus bersifat adaptif atau bisa menyesuaikan ruang dan waktunya. Saya Rosyanti Mustika pamit undur diri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama saksikan Kang Lingga featuring Mayang Krismayanti.
urang geus kaimpeun lalakun